Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimah sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita duduk sambil niat i'tikaf, sambil bertasbih, bertahmid dan bertakbir, memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau memang sudah suci, Allah yang maha suci, namun kita sebagai hamba tentu ingin memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepadanya karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Dan kalau dihitung tidak sangguplah kita menghitung nikmat Allah tersebut. Oleh karena itu dengan nikmat Allah itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah pada alam ilmu pengetahuan. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan satu bulan di dalam setahun untuk hambanya, dan wujud kasih sayangnya tentu di bulan itu dimuliakan dan ditambah-tambah pahala kepada orang yang beribadah. Nah, ditambah-tambah pahala kepada orang beribadah dari 1, 10 sampai 700. Bahkan puasa itu sendiri lebih dari itu Allah berikan. Ya, puasa itu sendiri lebih dari itu Allah berikan. Karena memang puasa kata Allah as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Berapa hak Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Maka oleh karena itu bulan Ramadan bulan kesempatan kita untuk mengumpulkan sesuatu yang baik yang barangkali bulan lain kita tidak sempat mengumpulkan atau sedikit mengumpulkan. Dan bulan ini tentu bulan yang kita kumpulkan yang banyak-banyak melalui ibadah, kerajinan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga puasa kita di siang hari dan malam hari di qiyamul lail kita akan menambah-nambah pundi-pundi amal dan juga pahala bagi kita, dan kita harapkan pahala itu sampai kepada kita sampai akhir hayat. Jadi pahalanya butruh bagi kita sampai kita wa Allah taala baik sampai gada pada ngarau. Minyak gada buat dengar cukup hai tu. Waktu ketimang tengah orang kiamat ke hana sempurna. Yang le si bro. Yang banyak cuma dosa keburukan-keburukan, nauzubillah summa nauzubillah. Nah oleh kerana itu kita harus punya tameng di dalam kehidupan ini. Ya, tameng atau perisai benar bak katanya dalam hidupnya. Mata harus punya tameng perisai, mulut harus punya tameng perisai, telinga harus punya tameng dan perisai. Tangan dan kaki bahkan hati harus ada perisai. Kalau tidak, nafsu di depan akan muncul yang dapat mencelakakan atau menyakiti manusia itu sendiri. Apalagi nafsu-nafsu amarah yang luar biasa muncul dari dalam hati manusia. Nah jemaah subuh yang berikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan sebuah amal ibadah yaitu siyam atau puasa. Kenapa puasa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah junnah, tameng, perisai, penghalang. Dari apa menghalangi tameng itu? Maksudnya adalah puasa itu adalah menghalangi dan melindungi seseorang dari apa yang ditakutkan. Ya, jadi puasanya bujuk ke tameng, dia penghalang, melindungi seseorang dari apa yang kita yo. Maka apa yang kita takutkan? Nabi menjelaskan as-siyamu junnatun minan nar. Ya, kali Nabi SAW puasa adalah perisai dari neraka. Ya, jadi puasanya adalah sebagai perisai pelindung penghalang, tameng daripada neraka Allah Subhanahu wa taala baru kiamat tengok. Ya, jadi puasalah yang baik.
Berpuasalah yang benar, berpuasalah yang punya kualitas puasa yang tinggi. Betul-betul puasa, baik puasa tendik tenggerah mentang. Sebab punya puasa tak tendik tak tenggerah mentang, yang tameng karlah nali. Torlah draw tu. Lewat apa kita rusak tameng itu? Lewat nafsu-nafsu syahwat yang dapat mengundang maksiat sehingga dapat mencelakakan, menyakiti tubuh kita sendiri. Kapan itu? Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Nah, jemaah subuhin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa dikatakan as-siyamu junnatun minan nar, ka junnati ahadikum minal qital. Seperti perisai kalian di dalam peperangan. Tameng dalam perang kena, perang mak taboh belah wi mak jangan atau bulat raya, belah hunun mak pedeng. Tak legok, maaf tak dengan tameng. Nah, seperti itulah kita. Perisai itu. Artinya banyak maksiat di muka bumi ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka saya katakan tadi bahawa mata itu harus ada perisai. Kalau tidak melihat sesuka hatinya, melihat yang haram-haram. Nah, kalau kita melihat haram sambil muncul syahwat, bagaimana sedang berpuasa kita? Hancur pahala puasanya, rusak tamengnya, tidak ada apa-apanya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi mata ini juga bisa berpotensi pahala, bisa juga berpotensi maksiat dosa kepada diri kita. Kalau pahala menyenangkan kita, Pak. Waktu tekalan makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala takalan gunung, ya Allah engkau maha suci, engkau maha kuasa ya Allah. Waktu tekalan uring lagak kepuji Allah taala, ya, engkau maha suci Allah menciptakan manusia begini indah rupanya. Manusia hanya bisa menciptakan patung tapi tidak bergerak, tapi engkau bisa menciptakan manusia langsung bergerak, dia berkemana-mana, dia bisa pergi mencari ridhamu ya Allah. Itu kalau lihat seperti itu nya menumpuk pahala. Amnya takalan urina engkau. Alah mak inang roh naik rumah. Belum puasa kalau inang kau itu bagi babah makan sakit. Nyarilah tameng. Rusak perisai. Otro rumah pudu jaro baule. Punya bang. Hana ulai aku sakit tak kai. Ada dengan semikir ada bunuh roh kalian. Mangkan ke bahaya dah. Maka mata punya potensi bisa berpahala dan juga bisa mendatangkan dosa. Kenapa? Lewat mata muncul syahwat dalam dirinya. Muncul syahwat. Nah, karena itu juga mata juga perlu tameng. Apalagi mulut ini, ya Allah. Babah katanya lidah naik dalam hanam tuliung. Iputai kenoi wek kedeh nya bahaya dah. Ketika mulut tidak punya tameng, tidak punya penghalang, semua maksiat akan keluar. Caci maki, riba, mengupat, apalagi an-namimah, sumpah palsu, berdusta, keluar dari mulut ini. Ketika pecah perisai, ya, maka hancurlah mulut ini, mendatangkan dosa maksiat. Bahkan nanti pada hari kiamat kata Nabi, banyak orang yang dilemparkan ke dalam neraka dikarenakan mulutnya yang tidak bisa dijaga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Padahal mulut ini bisa mendatangkan potensi pahala cukup banyak. Bayangkan Pak, baca Al-Quran 1 bulan ini khatam 2 kali terkadang. Luar biasa pahalanya. 1 huruf 10, alif lam mim 3 huruf 30 di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi pahalanya. Kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu. Kenapa kita harus merusak nilai-nilai pahala dengan gunjingan dunian, merendahkan, menghinakan orang lain? Kalau ada ini, kalau ada yang menyenangkan, alhamdulillah. Kenapa harus kita rusak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Kenapa harus kita memaki orang? Kenapa harus kita menilai orang rendah? Lewat mulut juga. Ya, lewat mulut juga. Maka mulut ini kalau tidak ada perisai, nak kita puasakan dia, iratuh oleh pupu geroi. Pokoknya hidro senang. Ya, pokoknya hidro senang. Apalagi punya sifat ujub. Ujub itu Pak, membenarkan diri sendiri, melihat orang lain salah semua. Yang ujub kan. Ujubnya cukup berbahaya. Takabur, ya. Luar biasa itu, dosanya luar biasa. Nasidanya masubun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu puasa itu penting. Puasa adalah tameng. Ya, ketika berpuasa tidak boleh menggunjing, tidak berpuasa, malu puasa aja, lanjut sih. Karena salat juga menjadi tameng manusia daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat tidak menjadi tameng, rugi salatnya.
lawa. Hai mati le temayang, tuba kagak atas Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu-ibu ni maaf Bu ya. Hanya contoh, mudah-mudahan tak ada rekayasa ni. Bu. Ngangkeng tengok ngon ke. Tak boleh Bu. Padahal tadi sudah istighfar, sudah Rabbi firli, sudah warhamni, sudah wajiburni, sudah. Tapi setelah salat muncul nafsu lagi, hilang tamengnya, pecah tamengnya, pecah perisanya, sehingga mulut berbuat dosa lagi. Nauzubillah, subhanallah. Betapa banyak kata Nabi orang berpuasa tidak memperoleh apa-apa dari puasanya. Ini perlu diulang-ulang nih. Walaupun hadis ini dari malam pertama, kalau malam pertama ada dai dakwah sini ceramah, tausiah, sampai subuh ada tausiah, sampai 20 malam pun kita ulang supaya ingat. Berapa banyak orang berpuasa kata Nabi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa ini terjadi? Karena dia puasa tidak makan dan tidak minum saja. Lain ni lantak minum. Ipegah je minum, bebuk roy pegah. Nauzubillah. Mampu drone ustaz kah ya tak? Nanti je lon roh kadang-kadang tiga kena. Sebab hotel tak pegah gegap kan tira hotel nangun. Hotel nangun tu bak kedai kopi, bak duduk. Yang kecil karu lewat tero negala ni antai jam masjid cik janji bawa tan gotong royong tan masjid tan bunuh balik tu mayang atau tengah puasa mai je kebut pakon terjadi ini karena nafsu tadi pecah tamengnya perisai yang pecah. Pasal sedang berpuasa itu jaga mulut kita yang sampai hal ini terjadi. Maka kata Nabi SAW, asyamu jannatun fala yarfus wala yajhal wa imru'un qatalahu aw tamahu falyaqul inni shaimun ya marrataini. Nah, puasa itu adalah perisai kata Nabi. Maka janganlah seseorang yang sedang berpuasa mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Mana ucapan kotor, jorok dan sebagainya, mengandung muncul nafsu setelah kita ucapkan. Dan dengan bertindak bodoh. Kata Nabi, jangan bertindak bodoh. Wala jahal ya. Jangan bertindak bodoh. Yajhal wala yajhal. Jangan bertindak bangai. Baik bangai tanya. Tanya kada dengar ceramah, kada jak buat dajak derah. Baik bangai le. Nyo hanjut, nyo jangan dilarang. Ini dosa besar. Ini dapat menghancurkan pahala. Baik dah boleh kan kalau tepu. Kada tepu baik dah boleh. Baik sampai tanya sampai bangai tu. Ibu bangai le nafsu. Maka kalau kita masih menuruti hawa nafsu, apa gunanya kita melakukan ibadah dengan yakin rukuk sujud, tapi setelah itu ibadah itu tidak berfungsi menjadi tameng bagi kita. Padahal salat itu berfungsi sekali Pak, jamaah ibu-ibu. Inna salata tanha 'anil fasya' wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah manusia, menjadi tameng, penghalang manusia daripada apa? Perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Baik dilakukan oleh mulut, tangan dan kaki. Tapi hanya fungsi. Nyo yang sesalkan tidak berfungsi. Apa yang banyak? Hawa nafsu yang muncul dalam dirinya. Nah, ketika nafsu sudah muncul, takwa lari, semua iman pun pergi, maka muncullah dosa-dosa yang dapat menyakiti dia nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan jika ada seorang yang sewenang-wenang merebut haknya atau mencelanya, maka katakan, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saya sedang berpuasa. Nak urang kena dek tanya, maaf Pak, maaf Bu, saya sedang berpuasa. Maaf Dek, saya sedang berpuasa. Maaf Cubang, lu tengah puasa. Baik karu-karunya lu tengah puasa. Maaf betul-betul. Mamnya minta karu tinggal lu puasa. Oh becit. Tak tanya ke lagi ya. Mamnya minta karu tinggal nyo puasa apa? Kau ingat nyo puasa. Lu puasa kau ingat. Nyan hanya kumpul dendam namanya. Dendam itu adalah milik syaitan, bukan milik orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa diberikan perintahkan kepada oleh Allah kepada orang yang beriman, yang meyakini Allah, meyakini hari kiamat, meyakini surga, meyakini neraka. Kamu yakin, puasalah kamu mencari ridha Allah. Betul-betul puasa dari ujung rambut sampai ujung kaki, menahan dirimu dari yang dapat mencelakakan dirimu atau dapat mengantarkan dirimu ke dalam neraka. Ayo tahan, pasang tameng dengan kuat. Pasang ini, kalau tidak rugi Pak. Hang gak tanya sampai bro, gak le wadah lehu, gak le wadah lehu kabrok le lau.
Lata ga le lo watai lahu ka baru le lo. Maghrib ga tiat, le maghrib kali lo. Insya ga tiat watai sembahyang anda Allah di masjid. Alinya kali bro lo. Subuh ga tiat, dah ceramah ga tiat liang kali mahamu lo. Rela lo mandu. Tapi gunakan ibadah ini sebagai tameng kita daripada perbuatan-perbuatan yang dapat melukai diri kita atau menyakiti diri kita sendiri. Kapan itu? Nanti pada hari kiamat. Sebab kalau mati pak masih ada dosa, masuk ke neraka masalahnya. Kan menyakiti diri itu. Menyamate tamalan surga, senang tak, ayo tak. Tapi kan ada dosa yang belum diampuni, belum terampuni, maka dia singgah dulu ke neraka. Dan neraka itu ngeri. Seringan-ringan azab neraka adalah ketika manusia neraka, makhluk neraka atau penghuni neraka itu memakai sandal, dipakai silap jepit, silapnya sampai sampai ke ulai. Laginya ke seringan-ringan siksa api neraka. Pasti nak sanggup tahan kita. Maka kalau kita yakin, percaya kepada neraka, berhati-hatilah, pasang tameng dengan sekuat-kuatnya. Pasang tameng dengan sekuat-kuatnya. Telinga saya katakan ni, indera ketiga di muka kita, bak ulai katanya na mata, na babah, na pinyung. Pinyung nyocit, pinyung nyocit mendapat pahala dan juga mendapat dosa. Tergantung pula yang tayang dengar. Pula tayang dengar dia orang. Ladong na orang mengupat, itanya ngelezira orang. Hai pula waka kakengke mangka bekas tak belon. Na pula ka be dengar yo desha yo kamu be dengar ka. Pemasok dat. Sok dat ke leu hana dengar. Pakon karena suka gemar dia mendengar sesuatu yang tidak baik. Kapan kuping ini berpahala? Ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan, mendengar nasihat dan lain sebagainya yang baik-baik. Berpahalalah dia ini. Berpahalalah dia ini. Nah, zaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa sebagai junnah, tameng, perisai adalah puasa melindungi pelakunya dari syahwat, keinginan-keinginan nafsu yang menyakitinya nanti. Maka dikatakan kenapa manusia ini suka melakukan dosa? Karena dikatakan oleh Nabi, neraka itu diliputi oleh syahwat, kesenangan-kesenangan. Nerakanya diliputi oleh syahwat yang dianggap itu senang-senang saja. Minum-minuman keras senang, mengambil punya orang lain senang, mengganggu istri orang senang. Ya, itu yang senang-senang. Anak muda yang suka-suka pacaran lama-lama senang dia. Itu syahwat itu. Neraka itu dihiasi dengan senang-senang di muka bumi ini. Sementara surga itu diliputi oleh sesuatu yang sangat tidak disukai sebenarnya. Cuman kaku mentang. Ya. Ada cantik di depan, tak boleh kita lihat. Kalau ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Neraka itu diliputi ke sana semua. Maka orang banyak terpengaruh. Kesenangan syahwat, enak santai-santai, tak perlu salat, tak perlu puasa, capek aja. Maka orang ketika ada sesuatu perintah agama, dia tidak senang terkadang. Ini kalau banyak harta bulan puasa sampai setahun bayar zakat. Tapi ka jaket lom, ka luhu lom, ka ibang lom. Tengah mang ada kerja ka ibang lelom. Nauzubillah. Kalau inilah ada pada kita, maka ini berarti kita sudah diganggu, sudah dikuasai oleh syahwat-syahwat yang dapat menyenangkan di dunia ini. Padahal kesenangan itu hanya sementara di dunia karena mengikuti hawa nafsu yang dapat menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Nah, siapa saja yang memperturutkan hawa kesenangan syahwatnya, hakikatnya dia telah menjebol batas yang menghalangi dirinya dari neraka. Ketika manusia ini telah memperturutkan hawa nafsu kesenangan syahwatnya, pada hakikatnya dia telah menjebolkan, merusak, ya, membuang semua yang menghalangi dirinya daripada neraka itu sendiri. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Maka syahwat itu berhati-hati. Ya. Bagaimana supaya selamat? Ya, ikuti syahwat itu dengan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang keinginan ingin salat terus berjamaah, itu syahwat yang bagus, syahwat yang dibimbing. Syahwat yang diikuti oleh iman dan takwa, maka dia mengarah diri itu kepada masjid, kepada halaqah-halaqah. Senang dia kalau ada halaqah. Kalau enggak ada halaqah, nak senang dia. Orang beriman itu kalau syahwatnya bagus, syahwatnya diikuti dengan iman dan takwa, seperti ikan di dalam air. Engkau dalam air senang je.
Ya, itu orang beriman. Mohon maaf kadang-kadang trip ceramah bacut kali batuk. Baru kan hana batuk. Pakai trip kan batuk. Kira batuk le pupuk kan. Ada tu ya. Kau le tago je. Baru kan hau batuk kan. Nyok kecil kan memang batuk yang kadang-kadang ide-ide baik trip dah tengku hai. Memang tak kei ada biar ju pun tak tibuk dah. Kemudian apa sibuk kali. Jadi oleh kerana itu memang seperti itulah syahwat. Syahwat seperti itu dia. Alah begah tata tabe. Mau tak pajoh biar tata. Ya enggak, Pak? Pak. Tahu mana buat pajoh, Pak? Bu. Tinggal menggrip pun pajoh, Pak. Bu cit. Tata. Jadi makanan rohani jasmani ya begitu. Ya, makanan rohani yaitu dakwah dengan ceramah itu aja. Allah mengatakan hai ladina amanu pupuknya tapi iman. Cik lagi yang kepingan hai orang beriman, jangan sampai imanmu luntur gara-gara syahwat duniawi ini. Hati-hati, kamu akan mati nanti menuju tempatku pada hari kiamat. Ya, ini berhati-hati sekali. Maka oleh karena itu sekali lagi puasa ini adalah sebagai tameng bagi seseorang itu untuk melindungi dirinya daripada azab neraka. Maka dikatakan puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, namun lebih dari itu agar orang berpuasa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan tidak berguna dalam agama. Ucapan maki-maki haram, tidak berguna, tinggalin. Perbuatan-perbuatan tangan yang dapat merusak diri sendiri jangan dilakukan. Ya, korupsi, mencuri, menipu, berdusta dan sebagainya itu pekerjaan-pekerjaan yang haram, yang dapat merusak diri sendiri dan juga tidak berguna di dunia ini. Tapi itulah nafsu manusia, berhati-hati dengan nafsu. Maka dengan puasa kita menjadi tameng dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasi dan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa man lam yada' qaula dzurri wal amala bih wal jahla falaysa Allahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta dan mengerjakan pekerjaan tersebut serta berlaku bodoh, maka Allah tidak butuh kepada ia meninggalkan makanan dan minumannya. Bayangkan, Pak, ini gara-gara enggak ada perisai, enggak ada tameng. Puasa sebagai hanya tahan lapar dan haus saja, tapi dia tidak meninggalkan dusta dan mengerjakan perbuatan itu secara bodoh, maka Allah tidak kepingin tahan lapar dan tahan minumnya kita, tahan hausnya. Nang ana gepu Allah, getik timplak di muka dan nyolom. Ana gepu ke puasa kah lagi nyonya-nyonya sekarang puasa, ana gepu lu. Saya kepingin puasa itu betul-betul puasa. Nah, kalau Imam Nawawi sempat membagikan puasa itu kepada 3. Awam, khawasil khawas. Kita awam semua, kita termasuk saya terkadang terpengaruh masih dengan nafsu-nafsu yang muncul. Tapi ketika khawas, dia menjaga makan minum tidak lagi, kemudian dia jaga mulut, telinga, semua ucapan-ucapan yang dapat merusak, dia jaga, dia tahan semua, sehingga puasanya bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang saleh, orang yang imannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mencampuri urusan lain, dia tidak akan mengambil punya orang lain. Ya, bahkan pembatal-batal pahala itu ngeri sekali. Ya, ketika kita melakukan hal-hal yang keji dapat menghilangkan pahala puasa, maka puasa itu sendiri tidak mengantarkan manusia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah puasa tameng rela, ya, perisai rusak, akhirnya apa? Puasa ya jahat juga, ya nauzubillah summa nauzubillah. Maka Allah sayang kepada kita. 11 bulan kita kadang-kadang memperturutkan hawa nafsu syahwatnya, diberikan 1 bulan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasang tameng yang kuat, pasang perisai yang bagus agar dosa-dosa, maksiat-maksiat nafsu yang mengantarkan manusia ke neraka terhindar dari seseorang. Pasang itu perisai yang bagus dengan puasa Ramadan. Kalau ada keinginan itu untuk ingin mencaci, tahan. Astaghfirullahaladzim, ini dosa ni Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah, tahan. Maka kembali lagi kepada hati yang ada dalam dada kita ini. Kata Nabi, kalau dia baik, baik keluar. Kalau dia buruk, buruk keluar. Dan baik buruk itu semua tercatat di sisi Allah dengan rapi dan kokoh. Siapa yang catat? Raqib dan Atid. Raqib dan Atid itulah malaikat pengawas manusia. Siapapun dia diawasi oleh kedua malaikat ini, dia mencatat yang baik dan mencatat yang buruk. Nanti buku catatan itu diberikan pada hari kiamat, dan hari kiamat
tidak semua senang menerima buku catatan itu. Ada orang yang senang diberikan dengan diambil dengan tangan kanan. Wah, ini luar biasa nih, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada diberikan tangan kiri diambil, lalu diambil dari belakang. Sungguh menyiksa ini orang. Lalu dia katakan, buku apa ini Allah? Semua tercatat dengan rapi, yang sekecil-kecil apapun tercatat. Yang lebih baik aku tidak usah menerima buku ini. Maka karena bro lesat. Cuma-cuma le korupsi tulis menunya. Teribe warbe sunat atangau itulis menu. Baik pergi hang tulis. Puduk lagi nyo, mark up harga di kantor. Ha, dia ambil ditulis semuanya. Aku fikir lo hang tulis. Menyorong hang tulis. Dia terpengut. Malaikat bagaimana kita tipu? Tak pernah tidur nak makan dan tak bisa di kita. Sogok dia. Malaikat ben tulis yang 4 peng 100 juta orang. Ha na itu peng-peng ke pu malaikat peng benar baju apa kan. Rumah na pulai baju tam perleh. Ku tanya orang perleh ke rumah. Malaikat nak seperti itu. Maka oleh kerana itu jadikan puasa ini sebagai tameng sebagaimana kata Nabi as-siyamu junnatun. Jadikan puasa ini sebagai tameng. Maka untuk menjaga-jaga setelah Ramadan disunnahkan lagi puasa Senin dan Kamis. Bayangkan puasa Senin dan Kamis. Senin kita berpuasa, Kamis kita berpuasa. Supaya apa? Kita terjaga dari hal-hal yang dapat menyakiti kita nanti pada hari kiamat. Apa itu? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nak buat le subuh? Bu. Nak buat le subuh no? Nah, je nak buat yang dalam lampu. Ana, tak ada lampu. Tapi kabeh anali. Catat talung kabeh. Ha, kabeh kai piuh kabeh. Yang kai piuh buat apa kabeh. Nah, kembali kepada intinya adalah mari kita jadikan Ramadan tahun ini betul-betul menjadi tameng sampai 11 bulan yang akan datang. Ya Pak ya? Saya juga nih, mari sama-sama kita menjadikan Ramadan ini menjadi perisai nanti 11 bulan yang akan datang. Yang sampai puasa hancur, salat berjamaah hancur, dengar ngaji ngancur semua pahala yang gara-gara rusak perisai itu. Mari kita jadikan sebagai sabda Nabi ini asyamu junnatun. Mari sebagai perisai tameng daripada diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala nanti pada hari kiamat. Maka waspadalah kepada malaikat dua ini dan ingat, yakinlah kepada mereka berdua, mereka tidak pernah tidur dan lengah dalam mengawasi gerak-gerik semua manusia sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na ya Allah, aku turut dan patuh kepadamu ya Allah. Mana ada cerita tu, apalagi Israel yang tadi nyawang. Apa dia punya sayang? Tak ada sayang sama dia. Perintah Allah, hei malaikat, itu yang mau naik pesta, tarik nyawanya. Tarik aja walaupun kalunya baru nangan. Tak ada. Hei malaikat, ben tarik le. Kau nangan menikah, kau warat ni pesta. Hana itu puji, pokok je tarik, kerak selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hana yo tu. Ku malaikatnya pun hafal-hafal mentau. Malaikat tipluhnya, yang keduanya, yang kelihnya, yang kepuanya, tak apa-apa mentau. Oh, harus kita imani, kita yakini. Israel, bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh akan kedinginan. Pemana ji mati. Bila Israel toh ditarik nyawang, tubuh lepi ya kedinginan, kaku seperti es. Nauzubillah. Summa nauzubillah, kita berlindung daripada persiapan-persiapan yang tidak tempat kita kepada Allah SWT. Maka oleh kerana itu, orang yang bijak dan orang yang pintar adalah orang yang ingat mati dan dijadikan mati itu sebagai persiapan untuk menghadapi akhirat pada hari kiamat nanti, menghadapi Allah SWT. Dengan apa? Dengan persiapan-persiapan kematian. Maka salah satu persiapannya adalah mari kita jadikan tameng ini agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Ramadan satu bulan ini bisa mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun, kita peroleh adanya. Kalau mati bertakwa, kalau mati dalam keadaan bertakwa, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia ditempatkan di tempat yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku, kata Allah, yaitu yang paling bertakwa di antara kalian. Yang tamengnya bagus, yang imannya mantap, ya, di samping dia beribadah dengan ikhlas lillahi taala,
hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat subuh ini menjadi renungan bagi kita semua dan menjadi ingatan bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan iman dan kuat, agar kita mampu menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat dan berkumpul dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.